Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahman dengan NIM 19053031, jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai pertanyaan diskusi 13.2 halaman 494. Perusahaan Wilmart telah berpindah dari JIT ke sistem VMI. Diskusikan kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini. Pengendalian khusus apakah yang harus dikembangkan untuk mengawasi sistem VMI ini? Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen, dan pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekankan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Sistem just-in-time tergantung pada pengiriman bahan baku dan komponen untuk tiba tepat ketika mereka dibutuhkan. Alih-alih pengiriman besar sesekali ke gudang, input tiba dalam beberapa pengiriman dan tepat ketika mereka dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan just-in-time. Kelebihan JIT. Proses penerapan just-in-time yang dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul, sehingga akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin pengurangan lead time secara terus-menerus dengan menghilangkan hambatan yang terjadi secara terus-menerus. Makan dengan just-in-time dapat mengurangi lead time, sehingga akan meningkatkan ketangkapan dan keluasan produksi. Perusahaan lebih tanggap dan mampu untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. Sistem just-in-time memiliki pendekatan yang berbeda tentang pengendalian kualitas bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Perusahaan akan mampu melakukan monitoring terhadap kualitas kinerja pemasoknya. Pekerja tidak menggunakan waktu untuk menyortir produk baik, namun digunakan untuk mencegah terproduksinya bagian yang tidak baik, memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Kelemahan just-in-time. Perlu adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak yang dibuat yang menyatakan bahwa produksi yang akan dijalankan menggunakan sistem JIT. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik antara pihak manajemen dan pekerja maupun antara perusahaan dengan pemasok atau konsumen. Sistem produksi just-in-time menuntut para pekerja untuk bekerja lebih giat agar target tercapai. Jika diperlukan bekerja lembur atau malam hari di luar jam kerja diperlukan agar volume produksi yang diminta pelanggan terpenuhi. Untuk mempercepat proses produksi, perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas, namun lokasinya dekat dengan pabrik, sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku dapat dihindari. Pengendalian khusus yang dilakukan adalah pengendalian persediaan atau inventory control, merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko sekecil mungkin. Jika persediaan terlalu besar atau overstock, pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya beban-beban dan juga terlalu besar barang modal yang menganggur dan tidak berputar. Jika persediaan sedikit atau
of stock dapat mengganggu kelancaran proses produksi sehingga ketepatan waktu pengiriman sebagaimana telah ditetapkan oleh pelanggan tidak terpenuhi sehingga pelanggan lari ke perusahaan lain. Pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga dapat berjalan lancar. Tidak terjadi kekurangan bahan serta dapat diperoleh biaya persediaan yang sekecil-kecilnya. Pertanyaan diskusi 13.5 halaman 494. Pertanyaan kedua, haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional ke pencocokan 2 cara yang digunakan dalam ERS? Mengapa iya dan mengapa tidak? Penggunaan pendekatan ERS lebih menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen perlu dicocokkan, karenanya dan jumlah ketidaksesuaian potensial. Di samping itu, ERS juga dapat menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur. Mengadopsi pendekatan ERS mengeliminasi potensi atas kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan mencocokkan perhitungan dari apa yang mereka terima dan harga yang dicantumkan ketika barang dipesan. Penggunaan ERS membuatnya penting untuk mengendalikan akses terhadap file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan yang dibuat terhadapnya. Karena file induk pemasok sekarang berisi informasi mengenai harga dari barang yang dibeli. Pertanyaan ketiga, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali. Bisa terjadi karena administrasi yang tidak rapi sehingga membuat perusahaan harus membayar faktur yang sama sebanyak 2 kali dan tentunya akan merugikan perusahaan karena kas perusahaan menjadi tertahan di pemasok. Pengendaliannya itu membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika cek ditanda tangani. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa dokumen pendukung tidak dapat dikirim ulang untuk membayar faktur yang sama lagi. Setiap prosedur pembelian harus didokumentasikan dan kebijakan terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis, seperti kebijakan atas tawaran potongan dari pemasok. Pertanyaan keempat, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Jawabannya, pembelian fiktif dapat juga disebut dengan pembelian tidak nyata. Misalnya, perusahaan melakukan penjualan dan piutang fiktif dengan menerbitkan cek untuk pembayaran transaksi pembelian fiktif. Sehingga, yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi yang dilaporkan malah laba yang tidak ada. Pengendaliannya dengan cara seorang auditor harus memberikan perhatian lebih terhadap akun-akun yang berkaitan dengan perhitungan laba dengan cara memperoleh bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk memastikan apakah manipulasi laba terjadi atau tidak. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.